Ayo. Seperti ini, Pak. Iya. Ini berarti. Seperti ini, Pak. Ya, wes ayo. Wes sudah jelas kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ismanto SSI MPD dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Nama saya Nuri Zaidatul Syukriyah. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban dari soal yang diberikan oleh Bapak Ismanto. Di sini diketahui Z adalah himpunan bilangan bulat. Didefinisikan C adalah X di mana X sama dengan 3R min 1 untuk R elemen Z, dan D itu adalah X di mana X 3S plus 2 untuk S elemen dari Z. Buktikan bahwa C sama dengan D. Pembuktian. Berdasarkan definisi 1.2 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ismanto kemarin, itu tentang kesamaan dua himpunan. Untuk membuktikan bahwa C sama dengan D, itu harus ditunjukkan bahwa C himpunan bagian dari D, dan D himpunan bagian dari C. Yang pertama kita buktikan, apakah C himpunan dari bagian dari D atau bukan. Menurut definisi 1.1, untuk membuktikan C himpunan bagian dari D, itu caranya ambil sebarang X elemen C, sehingga X elemen C. Nah, X-nya itu 3R min 1 untuk R elemen Z. Ini menurut definisi keanggotaan C. Terus kita rubah X-nya menjadi 3R min 3 plus 2 untuk R elemen Z. Karena sifat bilangan bulat, menurut sifat bilangan bulat, min 3 plus 2 ini itu sama dengan min 1. Jika dikerjakan, min 3 plus 2 itu sama dengan min 1. Sebenarnya bisa tidak memakai min 3 plus 2, tetapi di sini kan angkanya 3. Jadi, biar mudah pakai min 3. Terus kita kan juga akan mengarahkan definisi dari C ini menuju ke definisi dari D. Jadi, X-nya ini kita rubah menjadi seperti ini. Menurut sifat bilangan bulat. Terus X-nya kita rubah lagi menjadi 3 dalam kurung R-1 plus 2 untuk R elemen Z. Ini 3-nya dikeluarkan karena menurut sifat distributif bilangan bulat. Jadi jika dikembalikan, maka 3 kali R, 3R, 3 kali min 1, min 3, sama saja. Terus kita rubah lagi X-nya menjadi 3S plus 2 untuk S elemen Z. Ini kan R itu anggota dari Z. Z itu himpunan bilangan bulat. Berarti R ini adalah bilangan bulat dikurang dari 1, dikurang 1. 1 ini juga bilangan bulat. Bilangan bulat jika dikurangi bilangan bulat, maka nanti hasilnya juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kita andaikan sebagai S. Jadi di sini 3S, R-1 kita andaikan jawabannya itu sebagai S, plus 2. Jadi X-nya 3S plus 2 untuk S, anggota elemen Z. Karena R-1 itu anggota Z, dan ambil R-1 sama dengan S. Jadi hasil akhirnya X sama dengan 3S plus 2 untuk S elemen Z. Nah, definisi ini sama dengan definisi dari D. Maka bisa disimpulkan bahwa C himpunan bagian dari D. Yang kedua kita buktikan apakah D himpunan bagian dari C atau bukan. Menurut definisi 1.1, ambil sebarang X elemen D sehingga X elemen D, X-nya itu 3S plus 2 untuk S elemen Z. Menurut definisi keanggotaan D. Ini seharusnya D ya, maaf. Salah tulis.
menurut definisi keanggotaan D yang atas ini. Terus kita akan mengarahkan definisi ini ke definisinya C. Jadi kita rubah X-nya menjadi 3S plus 3 min 1. Untuk S elemen Z, karena sifat bilangan bulat. Nah, plus 3 ini juga sama kayak tadi, plus 3 min 1. Ini sama saja dengan plus 2. Plus 3 kalau dikurang 1 kan hasilnya juga plus 2. Terus kita rubah lagi X-nya. 3-nya kita keluarkan menjadi 3S plus 1. 1 untuk S elemen Z. Itu menurut sifat distributif bilangan bulat. Jadi jika diperhatikan 3 kali S, ini 3S, 3 kali plus 1 plus 3 min 1, sama saja. Terus kita rubah lagi X-nya menjadi 3R min 1, karena S ini juga anggota dari Z, elemen dari Z, terus ditambah 1, S-nya ini bilangan bulat, ditambah 1 juga bilangan bulat, maka hasilnya nanti juga bilangan bulat. Dan bilangan bulat itu kita andaikan sebagai R. Hasilnya menjadi 3R min 1 untuk R elemen Z. Karena S ditambah 1 itu elemen dari Z, dan ambil S ditambah 1 sama dengan R. Hasil akhirnya, X sama dengan 3R min 1 untuk R elemen Z. Nah, definisi ini sama dengan definisi dari C. Maka bisa disimpulkan bahwa D himpunan bagian dari C. Karena C himpunan bagian dari D, dan D juga himpunan bagian dari C, menurut definisi 1.2, dapat disimpulkan bahwa C sama dengan D. Titik. Sudah, Pak. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Langsung yang kedua. Yang kedua siapa berarti? Urutan yang kedua di WA. Silakan dipersiapkan. Saya, Pak. Ya, persiapkan. Ya, Nak. Pak. Ya. Baik, sudah terdengar suara saya? Oke, sudah jelas. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dibesarkan dikit, bisa nggak? Nggak mungkin ya? Ya, Pak. Coba besarkan dikit, Nak. Kalau memungkinkan. Oke, perkenalkan saya Siti Nurul Wafiro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait nomor 1. Yaitu soalnya diketahui Z adalah himpunan bilangan bulat, didefinisikan C adalah X, di mana X adalah 3R min 1 untuk R elemen himpunan elemen Z. Dan D adalah X, di mana X adalah 3S plus 2 untuk S elemen Z. Buktikan bahwa C adalah D. Jadi di soalnya ini kita disuruh untuk membuktikan apakah himpunan C itu adalah himpunan D. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Z adalah himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa saja? Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Jadi nanti yang dibicarakan itu harus dalam konteks bilangan bulat. Jadi kayak desimal, pecahan itu tidak termasuk. Terus selanjutnya, jadi kita lihat dulu anggota dari himpunan C dan D. Di sini saya tuliskan bahwa himpunan bilangan bulatnya dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ini perwakilan saja ya. Jadi yang 3R min 1, R-nya itu kita ubah jadi min 2. Seperti jadi 3 dikali min 2 yaitu min 6 dikurangi 1. Jadi hasilnya min 7. Begitupun yang 3S plus 2. Jadi S-nya kita ganti jadi min 2. 3 dikali min 2 yaitu min 6 ditambah 2 jadinya min 4. Begitupun seterusnya. Terus, jadi kita udah mengetahui bahwa R dan S di sini sama ya, min 4, min 1, 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita membuktikan yaitu pertama, ditunjukkan bahwa
C adalah himpunan bagian dari D menurut definisi 1.1 untuk membuktikan C himpunan bagian dari D, ambil sebarang X elemen C sehingga X elemen C sama dengan X sama dengan 3R min 1 untuk R elemen Z menurut definisi keanggotaan C. X sama dengan 3R min 3 plus 2 untuk R elemen Z sifat bilangan bulat. Itu kan sama saja, min 3 plus 2 kan sama dengan juga min 1, ya kan? Kok dapat min 3 dari mana? Nah, depannya kan ada 3R. Jadi nanti bisa didepankan, gitu. Terus bawahnya, X sama dengan 3 dikali dalam kurung R min 1 plus 2 untuk R elemen Z sifat distributif bilangan bulat. Jadi yang di dalam kurung ini nanti kita distributifkan, kan sama saja. 3 dikali R seperti atasnya 3R, terus 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Jadi 3R min 3 itu sama kayak 3 dalam kurung R min 1, seperti itu. Terus bawahnya, X sama dengan 3S plus 2. Untuk S elemen Z, R min 1 elemen Z, dan ambil R min 1 sama dengan S. Jadi di sini, R min 1 ini kita umpamakan dengan huruf S. Ya kan, seperti tadi di himpunan D. Jadi, X elemen D, definisi keanggotaan D. Diperoleh untuk sembarang X elemen C, maka X elemen D. Menurut definisi 1.1 terbukti C himpunan bagian dari D. Terus selanjutnya yang kedua ditunjukkan bahwa D himpunan bagian dari C menurut definisi 1.1. Ambil sebarang X elemen D sehingga X elemen D X sama dengan 3S plus 2 untuk S elemen Z menurut definisi keanggotaan D. X sama dengan 3S plus 3 min 1 untuk S elemen Z sifat bilangan bulat. Jadi positif 3 min 1 kan sama dengan plus 2, sama saja. Terus bawahnya X sama dengan 3 dalam kurung S tambah 1 min 1 untuk S elemen Z sifat distributif bilangan bulat. Jadi seperti tadi kita mendistributifkan karena 3 sama 3 kan sama, kita keluarkan dulu. Jadi nanti sama 3 dikali S sama dengan 3S, 3 dikali plus 1 sama dengan plus 3, sama saja kayak atasnya itu. Selanjutnya bawahnya X sama dengan 3R min 1. Untuk R elemen Z, S plus 1 elemen Z juga, jadi bilangan bulat juga. Dan ambil S plus 1 sama dengan R. Ambil di sini maksudnya apa? S tambah 1 itu kita umpamakan dengan huruf R. Jadi sama saja 3 dikali R min 1. Jadi X elemen C definisi keanggotaan C. Diperoleh untuk sebarang X elemen D, maka X elemen C menurut definisi 1.1 terbukti D himpunan bagian dari C. Karena himpunan C itu himpunan bagian dari D dan D himpunan bagian dari C, menurut definisi 1.2 dapat disimpulkan bahwa C sama dengan D. Gitu Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Nak. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Saiful ya? Apakah sudah kelihatan? Sudah, agak dibesarkan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal yang diberikan oleh Bapak Ismanto selaku dosen pengampu struktur aljabar. Diketahui Z adalah himpunan bilangan bulat didefinisikan C X sama dengan 3R-1 untuk R elemen Z dan D sama dengan X sama dengan 3S plus 2 untuk S elemen Z. Buktikan bahwa C sama dengan D. Berdasarkan definisi 1.2 tentang kesamaan dua himpunan, untuk membuktikan bahwa C sama dengan D, harus ditunjukkan bahwa C himpunan bagian dari D dan D himpunan bagian dari C. Pertama, menurut definisi 1.1, untuk membuktikan C himpunan bagian dari D, ambil sembarang X elemen C. X elemen C, X sama dengan 3R-1 untuk R elemen Z menurut definisi keanggotaan dari C. Jadi anggota dari C itu 3R-1 untuk R elemen Z. Terus X sama dengan 3R-3 plus 2 untuk R elemen Z. Jadi min 3 plus 2 itu adalah sifat bilangan bulat. Terus X sama dengan 3R-1. Ya, min 1 ini dari min 3 plus 2. Itu sama dengan min 1. Plus 2 untuk R elemen Z. Ini adalah sifat distributif bilangan bulat. X sama dengan 3S. 3S ini dari S itu dari R-1 itu juga sama dengan S. Karena sifat distributif bilangan bulat. Plus 2 untuk S elemen Z, R-1 elemen Z, dan ambil R-1 sama dengan S. X elemen D itu adalah definisi dari keanggotaan D. Diperoleh untuk X elemen C, maka X elemen D menurut definisi 1.1 terbukti C himpunan bagian dari D. Kedua, ditunjukkan bahwa D himpunan bagian C menurut definisi 1.1, ambil sembarang X elemen D sehingga X elemen D X sama dengan 3S plus 2 untuk S elemen Z menurut definisi keanggotaan D. Jadi 3S plus 2 itu dari definisi dari keanggotaan D. X sama dengan 3S plus 3-1 untuk S elemen Z ini karena 3S plus 3-1 itu adalah sifat bilangan bulat. Selanjutnya X sama dengan 3S plus 1 dikurangi 1 untuk S elemen Z ini karena S plus 1 itu adalah sifat distributif bilangan bulat. Selanjutnya X sama dengan 3R-1 itu sama kayak tadi, R itu dari S plus 1 sama dengan R. Untuk S elemen Z. Selanjutnya X elemen C, definisi keanggotaan C. Diperoleh untuk sembarang X elemen D, maka X elemen C menurut definisi 1.1 terbukti jika D himpunan bagian dari C. Karena C himpunan bagian dari D dan D himpunan bagian dari C menurut definisi 1.2 dapat disimpulkan bahwa C sama dengan D. Sudah, Pak? Oke. Good. Selanjutnya, Nak. Habis Saiful. Easy, bro. Easy, bro. Sumpah.
CFT kan. Zero pasti mana? Ya, Henny, silakan agak gedekan dikit, Not. Gedekan dikit, Hen. Ya, Nak, silakan, nggak apa-apa. Ayo, silakan, Hen. Yang penting suaranya bisa terdengar saya. Halo, Hen. Halo, Henny. Hen. Henny. Halo. Suara saya bisa didengar, Nak? Saiful? Bisa, Pak. Oh, iya, Henny kemana ya? Oh, ayo Hen, ayo Nak, nggak apa-apa, misalnya nggak begitu kelihatan, kan nanti kan saya bisa mengikuti dari presentasinya. Nggak apa-apa, ayo coba. Ayo Hen. Iya, tadi belum kedengaran Pak saya presentasi. Belum terdengar sama sekali. Oh, Coba diulang aja nggak apa-apa. lupa saya nyalakan. Iya, Lupa tadi nyalakan masih mikrofon, mute. Pak. Ya. Ulang dari awal. Iya, Pak. Mohon maaf. Ya, saya ulangi lagi. Diketahui Z adalah himpunan bilangan bulat. Nah, didefinisikan C adalah X di mana X sama dengan 3R-1 untuk R sama dengan bilangan bulat. Nah, D itu sama dengan X di mana 3X, 3S di mana sama untuk S sama dengan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa C dan D itu merupakan C dan D itu adalah sama. Nah, di definisi 1.2 ini, C dan D dikatakan sama apabila C merupakan anggota himpunan dari D, dan begitu juga D merupakan himpunan bagian dari C. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengambil beberapa bilangan, yaitu min 1, 0, dan 1. Nah, diperoleh 3R min 1 itu adalah min 4, min 1, dan 2. Nah, 3S plus 2 itu diperoleh min 1, 2, dan 5. Sehingga bisa dilihat bahwa himpunan C dan D itu tidak sama. Nah, selanjutnya kita menggunakan definisi 1.2, yaitu ambil sebarang X, di mana X itu adalah anggota C, sehingga 3R min 1 untuk R sama dengan bilangan bulat itu adalah definisi keanggotaan C. Nah, 3R min 3 plus 2 untuk R
bilangan bulat itu merupakan sifat bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan sifat disjunct itu mengeluarkan 3 dan R dimasukkan ke dalam kurung di min 1 plus 2. Nah, selanjutnya dari persamaan tadi itu R itu kan belum diketahui ya. Kita kan bisa menggunakan bilangan S. Nah, ini bisa dipastikan nanti hasilnya adalah 3S plus 2. Nah, 3S plus 2 itu adalah merupakan anggota dari himpunan D. Maka bisa dipastikan bahwa C merupakan anggota himpunan dari D. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa D merupakan himpunan bagian dari C. Sama caranya sama seperti tadi, D adalah 3S plus 2. Untuk S adalah bilangan bulat. Nah, itu adalah definisi keanggotaan C. Nah, caranya sama seperti tadi, kita menggunakan 3-1, nanti hasilnya 2, itu merupakan sifat bilangan bulat. Selanjutnya, kita mendistributifkan bilangan. Nah, dengan mengganti S plus 1 itu sama dengan R. Kan S-nya juga belum diketahui. Nah, kita bisa ganti dengan R. Nanti hasilnya akan 3R plus 1. Maka bisa dipastikan bahwa D juga merupakan anggota himpunan dari C. Nah, dari persamaan ini maka bisa dibuktikan bahwa C sama dengan D. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan lanjutannya yang terakhir. Yang terakhir siapa? Enggak ada. Henny, Saiful, cuma 4 orang ya, Nak? Ya, 4 orang ya? Iya, siapa? Pak. Satunya Nawang. Nawang Kanevu. Ada enggak anaknya? Nawang? Halo, Nawang ada enggak? Halo? Enggak ada ya berarti ya? Oke, presentasinya sudah bagus semua. Tapi nanti ini nilainya saya share. Yang bertugas merekap absen dan nilai sekarang siapa? Ketua kelasnya enggak ada ya? Izin ya tadi ya? Halo? Izin, Pak, tadi. Iya, tadi izin. Yang bertugas sekarang berarti siapa? Enggak ada yang ditugasin. Kalau enggak ada nanti ketua. Iya ya, wakil ketuanya. Nanti tetap saya share nilainya. Nilainya ini gradasi karena saya menghargai yang pertama dulu. Sebenarnya semua sudah bagus, tapi saya buat gradasi karena paling pertama itu berarti yang kita hargai dia berani duluannya. Gitu ya. Nanti saya share di grup. Oke, terima kasih anak-anak. Saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Nanti di linknya juga ada tugasnya yang saya lampirkan. Nanti segera kita bagikan. Dan kita ketemu lagi hari Senin. Kalian free apa enggak? Ada waktu free enggak? Senin? Halo? Senin full, Pak. Pakai jam, Pak. Full. Oh iya, oke, nanti kita cari hari. Selasa? Ada free enggak? Selasa pagi, Pak. Pagi banget. Pagi banget jam berapa? Jam 8 jam 7? ada. Jam 8 ada kuliah? 7.50. Oh ya, bisa. Ya kalau emang nanti. Hari Selasa. Iya. Selasa enggak ada. Iya, Selasa. Ya nanti kita rundingkan di chat aja. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian hebat-hebat. Habis ini saya share nilainya. Ini bukan berarti yang lainnya tidak bagus, enggak.
tapi hanya kesempatan aja yang kalian harus manfaatkan untuk menambah nilainya. Nilainya sekali lagi saya buat gradasi karena saya menghargai siapa yang berani duluan itu yang berhak untuk menilai poin yang lebih. Terima kasih, semuanya sudah bagus. Saya izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.